kepada Haji Abdul Rashid dan Haji Muhammad Siddiq. Halo sanak saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di channel ini bersama saya Tan Marajo. Subscribe guys, subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe dan selalu standby di channel ini. Dan buat yang belum, silakan tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih juga buat yang telah memberikan dukungan dengan saran dan komentar-komentar yang kiranya membangun untuk channel ini. Dari beberapa konten yang telah kita upload, mendapat respon dari beberapa sanak saudara, khususnya seputar ilmu tenaga dalam dan tokoh-tokoh kunci di dalam ilmu kebatinan atau ilmu tenaga dalam. Di antara tanggapan yang kami terima adalah mengenai sebutan atau panggilan Syekh kepada Syahbandar, Qari dan Madi. Apakah Syahbandar, Qari dan Madi adalah Syekh? Mari kita kupas di channel ini. Untuk itu selalu standby sampai video ini selesai. Bicara tentang panggilan penghormatan kepada seseorang atau suatu tokoh dalam suatu kelompok atau komunitas, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau beberapa sebab. Contoh yang kita ambil adalah dari panggilan Syahbandar. Syahbandar ada yang manggil sebagai dengan nama Muhammad Qasim, ada yang manggil dengan Abah Ocim, ada yang memanggil dengan Syahbandar atau Sabandar, atau ada juga yang memanggil Subandari. Kemudian ada lagi yang memanggil dengan panggilan Syekh. Tentunya panggilan tersebut bukanlah hal yang kebetulan atau tanpa sengaja diberikan kepada orang-orang tersebut atau beliau-beliau tersebut, melainkan sesuatu yang telah ditetapkan atau yang disepakati. Hal serupa dengan panggilan penghormatan yang terjadi khususnya di perguruan budi suci di Kota Padang misalnya. Ada di beberapa daerah atau di beberapa kelompok budi suci tertentu yang menggunakan panggilan atau memanggil guru-guru mereka dengan panggilan Buya. Sementara ada di tempat lain masih saja dalam perguruan budi suci dengan amalan yang sama, dengan ajaran yang sama, tapi tidak memiliki panggilan yang sama. Hal ini terjadi karena ada sebab musabab, ada sejarah yang menceritakan bahwa kenapa panggilan itu bisa ditetapkan atau bagaimana bisa panggilan itu bisa terjadi dan hanya pada kelompok tertentu. Khususnya panggilan ini, panggilan Buya kepada guru budi suci ini khususnya terjadi pada jamaah budi suci yang amalannya turun dari pesisir selatan. Panggilan ini bermula dari masa Buya Ilham, ketika itu sekitar tahun 80-an, yang mana beliau diangkat sebagai seorang guru dalam usia yang cukup muda. Namun pada saat yang sama beliau memiliki banyak murid dari kalangan tarikat. Bukan saja dari jamaah-jamaah yang baru belajar tarikat, melainkan para guru-guru tarikat. Yang kebanyakan mereka berusia setelah lanjut, jauh lebih tua daripada Buya Ilham. Karena adanya kegengsian, karena adanya kekerencuan atau keengganan untuk memanggil
si guru yang masih muda dengan panggilan nama yang dianggap tidak atau kurang sopan ditujukan kepada seorang guru, maka disepakatilah oleh para murid-murid beliau untuk menetapkan suatu panggilan penghormatan. Ketika itu sempat diajukan beberapa panggilan, di antaranya panggilan guru misalnya, atau panggilan ustadz, atau panggilan-panggilan penghormatan yang lain, dan salah satunya adalah panggilan buya. Kemudian disepakati bahasanya panggilan yang paling tepat atau panggilan yang lebih enak untuk ditujukan kepada guru-guru beliau adalah panggilan buya. Maka sejak itu di pesisir selatan berlakulah panggilan Buya kepada Buya Ilham. Kemudian keputusan ini disampaikan kepada guru-guru yang lain, di antaranya kepada Tuanku Yusril. Lalu beliau menyampaikan kepada guru yang paling tua pada masa itu, yaitu Buya Bagindo Raju Bujang. Maka beliau sebagai orang yang paling tua dalam perguruan Budi Suci menyetujui untuk panggilan itu, karena panggilan tersebut adalah merupakan suatu kebaikan untuk membedakan antara seorang guru, mana yang guru dan mana yang murid, dan sebagai wujud penghormatan dari para murid kepada gurunya, sehingga tidak lancang untuk memanggil nama kepada guru-guru mereka. Maka ditetapkanlah panggilan kepada guru-guru di Budi Suci, khususnya dari pesisir selatan, untuk memanggil guru-guru mereka dengan panggilan Buya. Karena dipandang panggilan ini adalah panggilan yang baik, suatu sikap yang baik, adab yang baik dari seorang murid kepada guru mereka, maka panggilan ini menjadi mudah diterima oleh kalangan jamaah-jamaah Budi Suci yang lain, khususnya di Sumatera Barat. Hingga saat ini hampir semua daerah Sumatera Barat, jamaah Budi Suci memanggil guru-guru beliau dengan panggilan Buya. Artinya panggilan itu dibolehkan dan dianjurkan, karena itu adalah panggilan yang baik, tapi bukan suatu yang diharuskan. Di panggilan Buya bukan suatu panggilan yang harus dipanggilkan kepada seorang guru di perguruan Budi Suci di Sumatera Barat khususnya. Jadi panggilan tersebut bukanlah bermula dari seorang guru. Khususnya pada masa itu bukan daripada Buya Ilham sendiri. Bukan beliau meminta dipanggil dengan panggilan penghormatan tersebut, tapi murid-murid beliaulah yang menyepakati untuk dipanggil dengan panggilan Buya. Dan beliau menerima untuk panggilan tersebut. Dan kemudian tersebar ke seluruh penjuru perguruan Budi Suci, khususnya umumnya di Sumatera Barat. Kembali kepada topik atau pembahasan awal mengenai panggilan Syekh kepada Subandari, Madi, dan Kari. Sejauh pengamatan saya, panggilan Syekh terhadap Subandari, Madi, dan Kari ini adalah panggilan yang diajarkan kepada murid-murid oleh guru-guru di Sumatera Barat khususnya sebagai suatu panggilan penghormatan kepada guru atau seseorang yang berilmu, sehingga panggilan Syekh di Budi Suci khususnya di Sumatera Barat tidak hanya ditujukan kepada Subandari atau Sabandar, Madi, atau Kari saja, dan panggilan-panggilan Syekh juga ditujukan kepada Haji Abdul Rashid dan Haji Muhammad Shiddiq. Walaupun di daerah
asal atau di daerah tempat berdirinya perguruan ini tidak diberlakukan panggilan syekh terhadap guru-guru tersebut. Jadi panggilan ini dianggap sebagai suatu panggilan penghormatan kepada guru yang diciptakan oleh guru-guru dan jamaah di jamaah Budi Suci, khususnya di Sumatera Barat. Jadi panggilan syekh itu adalah hal yang wajar-wajar dan sah-sah saja apabila panggilan itu patut, layak dan patut ditujukan kepada orang-orang yang ditujukan. Merujuk kepada manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya panggilan syekh itu ditujukan kepada 3 orang. Yang pertama adalah kepada orang yang tua, yang kedua kepada orang kaya, yang ketiga adalah kepada orang yang berilmu. Jadi menurut saya panggilan syekh kepada Syabandar atau Subandari, Madi dan Kari itu adalah sesuatu hal yang patut diberikan berdasarkan kepada keilmuan yang beliau miliki, kembangkan dan beliau amalkan, sehingga ilmu-ilmu tersebut menjadi bermanfaat bagi umat pada zaman beliau hingga pada saat sekarang ini. Jadi sanak saudara, begitulah pendapat pandangan saya seputar panggilan penghormatan kepada orang-orang yang kita anggap berilmu atau berjasa dalam penciptaan, pengembangan suatu keilmuan, khususnya dalam hal ini ditujukan kepada Syekh Syabandar atau Syekh Subandari, Syekh Madi, Syekh Kari, bahkan kepada Haji Abdul Rashid dan Haji Muhammad Siddiq. Panggilan syekh itu pun patut dan layak untuk diberikan. Bagaimana pendapat sanak saudara? Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sanak saudara, terima kasih telah menyaksikan video ini. Teruslah di channel Stan Marajo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.